Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Wahyu Krisnaditya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai hakikat manusia Hindu dan Sarada. Langsung ke materi yang pertama, perbedaan unsur jasmani dan rohani menurut agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal adanya Panca Mahabhuta, yaitu 5 elemen dasar yang membentuk alam semesta, Buana Agung dan badan manusia, Buana Alit. Bagi bagian dari Panca Mahabhuta yaitu yang pertama Pertiwi, tanah terpadat. Pada alam semesta, unsur padat adalah tanah, sedangkan pada manusia, unsur padat terdapat pada kulit atau daging manusia. Yang kedua, apah atau cair. Pada alam semesta, unsur apah adalah air, sedangkan pada manusia, unsur apah adalah darah, air liur, dan lain-lainnya. Yang ketiga, bayu, udara atau angin. Pada alam semesta contohnya angin, sedangkan pada manusia contohnya napas manusia. Yang keempat, teju itu panas. Contohnya pada alam semesta api, sedangkan pada tubuh manusia contohnya panas badan manusia. Yang kelima, akasa, ruang hampa. Segala yang tidak memiliki oksigen pada Buana Agung dan Buana Alit. Jika pada manusia, akasa terdapat pada rongga perut atau di bawah hati manusia. Unsur rohani. Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur rohani adalah percikan terkecil dari Tuhan, di mana Atman itu tidak terpengaruh dengan sifat keduniawian dan kekal, abadi, tidak dapat dilukai oleh senjata tajam, sehingga tidak terikat dengan adanya Panca Mahabhuta, sedangkan jasmani terikat dengan Panca Mahabhuta atau keduniawian. Lanjut ke materi yang kedua, tujuan hidup manusia menurut umat Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, tujuan beragama adalah untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan ketenteraman batin. Ajaran tersebut dijabarkan dalam konsep catur purusarta atau catur warga. Adalah 4 dasar tujuan hidup manusia. Berikut tujuan hidup manusia agama Hindu. Yang pertama, dharma, berbuat kebenaran. Yang kedua, artha, kekayaan. Yang ketiga, kama, keinginan. Dan yang terakhir adalah moksa, kelepasan dan ingin menyatu dengan ide yang widiwasa. Materi selanjutnya, tugas dan kewajiban sebagai umat Hindu. Yang pertama, wajib mengasihi sesama makhluk ciptaan Tuhan dengan merujuk pada Mahapakya Upanishad Tatvamasi, kamu adalah dia. Yang kedua, wajib kerja bagi setiap orang agar tidak sia-sia karunia Tuhan yang telah diberikan kepada manusia, sesuai rujukan Sarasa Muscaya dan Bhagavad Gita. Yang ketiga, wajib mentaati semua kaidah hukum yang berlaku. Dan yang keempat, yang terakhir, wajib bela negara sesuai dengan ajaran Dharma negara, khususnya berbakti kepada guru Wisesa. Dan materi selanjutnya, makna sloka Bhagavad Gita 7.3. Tidak ada banyak orang yang benar-benar sujud bakti kepadanya secara lahir dan batin atau secara total. Karena biasanya manusia itu lupa mengapa ia dilahirkan di dunia ini. Manusia kemudian tenggelam dalam ilusi sang maya. Dan begitu ia sadar, maka terasa perjuangannya menuju Tuhan begitu sulit. Tetapi secara perlahan dan pasti, bila didasari sarada dan bakti yang kuat, maka betapapun sulitnya perjalanan, Tuhan akan menuntun dengan baik, dan suatu saat pasti akan sampai ke tujuan yang abadi ini. Materi selanjutnya, hubungan konsep artha untuk mencapai moksa. Mencari harta benda untuk memenuhi kehidupan pertama dan berdasarkan kebenaran dharma. Jika memperoleh harta dengan cara mencuri, menipu, merampok, korupsi, dan lain-lain, harta yang diperoleh dengan cara ini adharma tidak akan kekal dan akan menyengsarakan hidup di kemudian hari. Di mana untuk mencapai moksa kita harus berpedoman dengan ajaran dharma supaya sentiasa kita berperilaku dan bertindak benar, supaya kita mendapatkan karma baik, supaya nantinya ketika kita meninggal roh kita tidak bereinkarnasi lagi ke bumi karena tidak ada lagi ikatan kepada duniawi dan bisa mencapai moksa sebagai tujuan akhir dari hidup. Materi selanjutnya, komponen Panca Sarada. Salah satu komponen Panca Sarada yaitu karmapala. Percaya dengan adanya karmapala artinya percaya dengan hasil perbuatan yang telah kita lakukan. Ataupun yang
akan kita lakukan. Inilah hukum universal yang dipercaya oleh umat Hindu. Karma pala dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, Sancita karma pala merupakan jenis pahala atau yang diterima pada kehidupan sekarang atas perbuatan di kehidupan sebelumnya. Yang kedua, Paradabha karma pala merupakan jenis perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini dan pahalanya akan diterima pada kehidupan saat ini juga. Yang ketiga, Kriyamana karma pala merupakan jenis perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini, namun pahalanya akan dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Materi selanjutnya pelaksanaan Brahman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan Trisandhya 3 kali dalam sehari. Yang kedua, selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, menjaga kebersihan tempat suci. Yang keempat, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, rajin melaksanakan persembahyangan pada hari Purnama dan Tilam, serta pada hari raya seperti Saraswati, Siwaratri, Galungan, dan Kuningan. Materi selanjutnya penjelasan dan contoh Atman. Atman adalah percikan kecil dari ide sayang widiwasa. Atman di dalam badan manusia disebut jiwatman, yang menyebabkan manusia itu hidup. Contohnya ibarat kusir dengan kereta. Kusir adalah Atman, sedangkan kereta adalah tubuh makhluk hidup. Tanpa kusir, kereta tersebut tidak akan bisa berjalan. Begitu juga dengan kita. Atman sangat berperan penting dalam kehidupan. Tanpa adanya Atman, tubuh makhluk hidup tidak dapat bergerak atau mati, karena tidak ada sumber kehidupan. Selanjutnya, sloka karma pala ada Bhagavad Gita dan secara samusaya. Untuk mempersingkat waktu, saya tidak bisa membacakannya. Yang materi terakhir, konsep punarbawa. Umat Hindu percaya dan yakin bahwa setiap manusia akan mengalami kelahiran kembali meskipun kita tidak mengingat semua hal di kehidupan yang terdahulu, karena umat Hindu percaya akan karma pala. Berarti umat Hindu juga percaya akan punarbawa. Contohnya, setiap anak yang telah dilahirkan dan kemudian sudah berumur 1 bulan lebih 7 hari, maka akan diadakan upacara nyapatin, di mana kita tahu leluhur siapa yang bereinkarnasi atau punarbawa. Reinkarnasi atau punarbawa ini disebabkan oleh perbuatan yang buruk di kehidupan yang terdahulu, sehingga roh tersebut bereinkarnasi untuk memperbaiki perbuatannya. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata dan menyinggung perasaan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.